Halo, teman-teman cerita Momo. Pernahkah kalian merasa, di titik terendah hidup kalian, rasanya semua pintu tertutup? Merasa dunia begitu kejam, dan rasanya ingin menyerah? Saya pernah berada di titik itu. Ketika kehormatan dan harga diri saya diinjak-injak, ketika saya dijatuhkan di depan mata anak saya sendiri. Tapi satu hal yang saya pelajari, bahwa air mata dan luka bisa menjadi pupuk untuk sebuah kekuatan yang luar biasa. Hari ini, saya hadir di sini bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk berbagi kisah tentang bagaimana saya bangkit. Kisah tentang kehancuran, balas dendam, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebelum kita mulai, saya mau tahu siapa saja yang sudah siap mendengarkan kisah inspiratif ini. Seperti biasa, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita baru dari saya. Sekarang, coba tulis di kolom komentar di bawah. Tulis nama kalian, asal kota, dan kata hadir. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Siap? Malam itu, di rumah yang selama ini menjadi istana kebahagiaan bagi Zahra dan putrinya, langit, udara terasa membeku. Langit, yang berusia 5 tahun, duduk di karpet ruang tamu, asyik dengan boneka beruangnya. Ia tidak menyadari badai besar yang akan melanda keluarganya. Zahra baru saja selesai menyiapkan makan malam, aroma gulai ayam kesukaan Ardi, suaminya, memenuhi ruangan. Ia menanti kedatangan Ardi dengan senyum. Namun, senyum itu luntur seketika saat Ardi datang tidak sendirian. Seorang wanita muda yang mengenakan gaun merah mencolok masuk, berdiri di samping Ardi dengan senyum penuh kemenangan. Zahra menatap mereka bergantian, berusaha memahami situasi. Mata Ardi dingin dan tanpa emosi. Sebuah tatapan yang belum pernah Zahra lihat sebelumnya. "Ardi, siapa dia?" Suara Zahra tercekat di tenggorokan. Ardi tidak menjawab, melainkan melirik wanita di sebelahnya. "Kenalkan, ini Siska. Dia calon istriku." Jantung Zahra seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya berputar. Piring gulai ayam yang dipegangnya bergetar, hampir jatuh. Ia menatap Ardi, mencari secercah kebohongan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah kebenaran yang kejam. Siska tersenyum sinis, seolah menikmati penderitaan Zahra. "Jangan bercanda, Ardi. Ini tidak lucu." Zahra mencoba tertawa, namun suaranya terdengar hampa. "Kita baru saja merayakan ulang tahun pernikahan minggu lalu." "Itu hanya drama, Zahra," Ardi berucap datar. "Aku sudah muak. Aku sudah lama ingin bebas. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti ambisiku, bukan hanya mengurus rumah dan anak." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk ulu hati Zahra. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia menatap langit, putrinya yang kini menatap ibunya dengan bingung. Tatapan polos itu seakan bertanya, "Ada apa, Ma? Apa maksudmu, Ardi? Kita sudah membangun semuanya bersama. Kamu bilang kita akan menua bersama." Zahra memohon, suaranya bergetar hebat. Siska maju selangkah, dengan angkuh ia menepuk bahu Ardi. "Ardi itu terlalu hebat untuk wanita sepertimu, Zahra. Dia butuh pasangan yang setara. Pasangan yang bisa membantunya di puncak karir, bukan hanya menjadi bayangan." Zahra menoleh, menatap Siska dengan penuh kebencian. "Kamu, wanita yang pernah kukenal?" Ia mengingat wajah itu. Siska adalah rekan kerja Ardi yang pernah datang ke rumah mereka. Zahra selalu ramah padanya. Tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan menjadi duri dalam rumah tangganya. Ardi menghela napas panjang, seolah ia adalah korban dalam situasi ini. "Ini sudah lama, Zahra. Aku sudah memikirkan ini matang-matang." Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. "Aku sudah menyiapkan surat cerai. Aku ingin kita berpisah baik-baik. Aku akan tetap menanggung biaya hidup langit." Zahra tidak bisa menahan lagi. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia berjalan mendekat, menatap Ardi dengan nanar. "Kau pikir semua bisa diselesaikan dengan uang, Ardi? Harga diriku, hati anakku, semua yang telah kita bangun, kau hancurkan begitu saja? Di depan anakmu sendiri?" Langit, yang merasa ada yang tidak beres, mulai menangis. "Papa, Mama, jangan berantem." Tangisan langit seperti alarm yang membuyarkan ketegangan.
Ardi menoleh sekilas ke arah langit, namun pandangannya kembali dingin. Ini yang terbaik, Zahra. Jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Zahra tertawa sinis, air matanya tak kunjung berhenti. Setelah semua pengorbananku, kau datang dan berkata, jangan mempersulit? Ia mengambil amplop di tangan Ardi dan merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. Siska mendengus. Drama sekali, gumamnya, cukup keras untuk didengar Zahra. Sudah cukup, Zahra. Jika kau tidak mau baik-baik, aku tidak punya pilihan, kata Ardi, suaranya meninggi. Mulai sekarang, aku jatuhkan talak kepadamu. Kita sudah bukan suami istri lagi. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Zahra tersentak, seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak bisa bergerak. Ia menatap Ardi, suaminya, yang kini mengucapkan kata-kata terkejam yang pernah ia dengar. Siska tersenyum puas, memandang Zahra seperti melihat sebuah tontonan gratis. Langit berlari memeluk kaki Zahra. Mama, jangan nangis, ucapnya dengan suara serak. Zahra berlutut, memeluk erat putrinya. Ia mencium kepala langit, merasakan kehangatan yang kontras dengan dinginnya suasana. Dalam pelukan itu, ia sadar. Ia tidak boleh hancur. Bukan demi dirinya, tapi demi langit. Anaknya, putri kecilnya adalah satu-satunya alasan ia harus bangkit. Ia menengadah, menatap Ardi dan Siska yang kini berjalan keluar. Tatapan Zahra bukan lagi tatapan hancur, melainkan tatapan yang membara. Sebuah janji yang terucap tanpa suara. Ardi, kau telah meremehkan seorang ibu. Kau telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, bisik Zahra pada dirinya sendiri. Kau akan menyesali hari ini. Kau akan berlutut di depanku, dan aku akan pastikan itu terjadi. Di luar, Ardi dan Siska masuk ke dalam mobil mewah. Ardi menoleh ke arah jendela rumah. Ia melihat Zahra berdiri di ambang pintu, memeluk langit. Di mata Ardi, Zahra tampak seperti pecundang. Ia tidak tahu bahwa di balik air mata itu, ada rencana yang lebih kejam dari perceraian itu sendiri. Zahra menyaksikan mobil itu menghilang dari pandangan. Malam itu, bukan hanya pernikahan yang berakhir, tapi juga kehidupan Zahra yang lama. Hari tergelap ini adalah awal dari sebuah kebangkitan yang akan mengubah segalanya. 2 hari setelah perceraian, Zahra dan Langit terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ardi, yang begitu kejam, tidak memberikan waktu lebih. Ia bahkan meminta Zahra untuk mengosongkan rumah sesegera mungkin. Zahra tidak punya pilihan lain selain membawa Langit ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Tempat itu jauh dari kesan mewah. Hanya sebuah ruangan sempit dengan 1 kamar tidur, dapur kecil, dan kamar mandi seadanya. Air mata Zahra kembali mengalir saat ia melihat Langit menatap sekeliling dengan bingung. "Ma, kok kita di sini? Kamar Langit mana?" tanya Langit, suaranya polos. Hati Zahra hancur berkeping-keping. "Nanti kita bikin kamar yang lebih bagus. Ya, sayang," bisik Zahra sambil memeluk putrinya erat. "Kita mulai dari awal." Zahra tahu, ia tidak punya banyak waktu untuk bersedih. Ia harus kuat. Demi Langit. Uang tunai yang tersisa di dompetnya hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan 2 bulan dan membeli bahan makanan seadanya. Ia tidak bisa mengandalkan tunjangan dari Ardi, karena ia tidak akan pernah mau menerima sepeser pun uang dari pria yang telah menghancurkan hatinya. Keesokan harinya, dengan modal sisa uang yang sedikit, Zahra membeli sebuah laptop bekas dan peralatan seadanya. Ia mulai membuka jasa desain grafis secara daring. Awalnya sangat sulit. Klien sepi, dan ia sering begadang hingga larut malam hanya untuk mengerjakan 1 proyek kecil yang bayarannya tidak seberapa. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tidak pernah pudar. "Ini semua demi Langit," bisik Zahra setiap kali ia merasa lelah. Zahra juga mulai memanfaatkan media sosial. Ia membuat akun Instagram dan TikTok khusus untuk memamerkan hasil desainnya. Ia membuat konten-konten singkat yang berisi tips desain, proses pembuatan logo, hingga cerita di balik setiap karyanya. Perlahan tapi pasti, pengikutnya mulai bertambah. Klien-klien kecil mulai berdatangan. 1 bulan berlalu, Zahra berhasil mendapatkan beberapa proyek besar. Salah satunya adalah membuat identitas merek untuk sebuah perusahaan rintisan. Pekerjaan itu sangat menantang, tapi Zahra mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ia ingin membuktikan
bukan hanya pada Ardi, tapi juga pada dirinya sendiri, bahwa ia jauh lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang diremehkan. Suatu sore, saat Zahra sedang sibuk menyelesaikan desain, ia menerima notifikasi di LinkedIn. Sebuah pesan dari seorang pria bernama Daniel. "Selamat sore, Ibu Zahra. Saya melihat portofolio Anda di Instagram. Saya sangat terkesan dengan gaya desain Anda. Apakah Anda bersedia bertemu untuk membahas sebuah proyek besar?" Zahra terkejut. Daniel adalah CEO dari perusahaan yang baru saja ia desain logonya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan emas. "Selamat sore, Bapak Daniel." "Tentu, saya bersedia," balas Zahra dengan cepat. Keesokan harinya, Zahra datang ke kantor Daniel. Bangunan itu menjulang tinggi, dengan interior modern yang minimalis. Zahra merasa kecil di tengah kemewahan itu. Namun, ia berjalan tegap. Ia bukan lagi Zahra yang dulu. Daniel menyambutnya dengan ramah. Ia adalah pria yang tampan, dengan aura wibawa yang kuat, namun matanya memancarkan kehangatan. Daniel mengajak Zahra berkeliling kantor, menunjukkan ruang-ruang kerja yang nyaman. "Saya ingin Anda menjadi bagian dari tim desain kami. Kami akan membangun sebuah divisi kreatif baru, dan saya yakin Anda adalah orang yang tepat untuk memimpinnya," ucap Daniel. Zahra tidak bisa berkata-kata. "Memimpin?" tanyanya tak percaya. "Ya. Saya melihat kreativitas dan ketangguhan dalam setiap karya Anda. Saya yakin, dengan bakat seperti Anda, perusahaan ini akan semakin maju," jawab Daniel tulus. Zahra menghela napas. Ini adalah impiannya. Mimpinya yang dulu ia kubur dalam-dalam demi sang suami, kini kembali hidup. Ia menerima tawaran itu. Beberapa hari kemudian, Zahra memulai hari pertamanya sebagai kepala divisi kreatif. Ia bekerja keras, menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Daniel selalu berada di sisinya, membimbing dan mendukungnya. Tanpa Zahra sadari, rasa kagum itu perlahan berubah menjadi benih-benih cinta. Suatu malam, Daniel mengajak Zahra makan malam. Di tengah obrolan mereka, Daniel bertanya, "Mengapa Anda berhenti bekerja sebelum ini? Saya yakin Anda sudah sangat sukses." Zahra terdiam sejenak. Ia memutuskan untuk jujur. Saya dulu seorang ibu rumah tangga. Suami saya ingin saya fokus mengurus keluarga. Tapi, ia meninggalkan saya demi wanita lain." Daniel mendengarkan dengan seksama, raut wajahnya berubah serius. "Saya turut prihatin. Tapi saya percaya, setiap badai pasti berlalu. Dan Anda adalah salah satu wanita terkuat yang pernah saya kenal." Kata-kata Daniel menyentuh hati Zahra. Ia merasa sangat nyaman di dekatnya. Zahra merasa ada ikatan kuat di antara mereka. Sebuah ikatan yang tidak pernah ia rasakan dengan Ardi. Di sisi lain kota, Ardi dan Siska hidup dalam kemewahan. Mereka sering berpesta, menghambur-hamburkan uang. Namun, di balik semua kemewahan itu, Ardi mulai merasakan tekanan di kantor. Ia sering ditegur oleh atasan karena kinerjanya yang menurun. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sesuatu untuknya. Suatu hari, Ardi dipanggil ke ruang rapat. Ia melihat Siska di sana, duduk di sebelah seorang pria parubaya yang merupakan manajer umum di perusahaan mereka. "Ardi, ini Siska. Dia akan menjadi asisten barumu," ucap sang manajer. Ardi menatap Siska dengan bingung. "Asisten?" tanyanya. "Ya. Karena kinerja proyekmu menurun, kami memutuskan untuk memberikan Siska sebagai asistenmu. Semoga ini bisa membantumu," jawab sang manajer dengan nada dingin. Ardi terkejut. Ia tidak pernah mengira Siska, yang dulu ia sebut setara dengannya, kini menjadi asistennya. Sementara itu, Siska hanya bisa menunduk, menahan malu. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari semua yang akan terjadi. Bahwa roda nasib sudah berputar, dan kini giliran Zahra yang mengendalikan putaran itu. Zahra, di kantornya yang megah, menatap foto langit di mejanya. Sebuah senyum tulus terpancar di wajahnya. Ia telah bangkit. Ia tidak lagi wanita yang hancur. Ia adalah wanita yang kuat. Wanita yang siap untuk membalas. Beberapa minggu setelah Zahra bekerja di perusahaan Daniel, hubungan mereka berkembang pesat. Mereka sering makan siang bersama,
Daniel selalu menyempatkan diri mampir ke ruangan Zahra untuk menanyakan kabar, dan sesekali mereka lembur hingga larut malam, bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk berbagi cerita. Zahra tidak pernah menyangka akan kembali merasakan kenyamanan dan kehangatan seperti ini, terutama setelah apa yang dilakukan Ardi. Ia menemukan kedamaian dalam percakapan dengan Daniel, sebuah kedamaian yang membuatnya merasa utuh kembali. Suatu sore, saat Zahra sedang berada di ruang rapat dengan beberapa stafnya, ia melihat sosok Ardi melintas di koridor. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menunduk, berharap Ardi tidak melihatnya. Namun, terlambat. Ardi sudah melihatnya. Wajah Ardi memucat. Ia menatap Zahra dengan tatapan tidak percaya, seolah-olah melihat hantu. Ardi segera memalingkan wajah dan berjalan cepat, berpura-pura tidak mengenali Zahra. Zahra merasa puas. Ini adalah langkah pertama dari balas dendamnya. Sementara itu, di kantor Ardi, suasana tegang. Proyek yang ia tangani mengalami kendala besar, dan Daniel, sang CEO, memanggilnya. Ardi masuk ke dalam ruangan Daniel dengan gugup. Ia tidak tahu bahwa Daniel sudah mengetahui semua tentang dirinya dari Zahra. Ardi, saya sudah melihat laporan proyek Anda. Sepertinya ada beberapa masalah, ucap Daniel dengan nada tenang namun berwibawa. Iya, Pak. Maaf, saya sedang berusaha menyelesaikannya, jawab Ardi dengan suara bergetar. Saya tidak butuh alasan, saya butuh hasil, tegas Daniel. Saya akan meninjau ulang peran Anda di perusahaan ini. Ardi terkejut. Tapi, Pak, saya sudah lama di sini. Saya sudah banyak berkontribusi. Saya tahu. Tapi di perusahaan ini, kami tidak hanya melihat masa lalu, kami melihat masa depan, balas Daniel, menatap Ardi dengan tatapan dingin yang mirip dengan tatapan Ardi saat menjatuhkan talak pada Zahra. Jika Anda tidak bisa memenuhi standar, Anda tidak punya tempat di sini. Ardi keluar dari ruangan Daniel dengan wajah masam. Ia bingung. Ia merasa semua tidak adil. Ia tidak tahu bahwa bos besarnya itu kini adalah pria yang dekat dengan mantan istrinya. Ia berjalan menuju mejanya, melihat Siska yang kini duduk di sana, sibuk dengan ponselnya. Gimana, Mas? Kenapa dipanggil Pak Daniel? Tanya Siska tanpa menoleh. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku jadi sering telat dan tidak fokus. Bentak Ardi, melampiaskan kekesalannya. Siska terkejut, air matanya menetes. Kamu kok jadi kasar sih? Mas, aku kan cuma bantu. Bantu apa? Kamu cuma bisa menghabiskan uangku, teriak Ardi. Perkelahian itu didengar oleh seluruh staf di divisi mereka. Siska merasa malu, ia beranjak dari kursinya dan berlari ke toilet. Ia menangis sendirian, menyesali keputusannya meninggalkan pria kaya untuk pria yang lebih kaya. Zahra, yang berada di dekat sana, mendengar semua pertengkaran itu. Ia tersenyum tipis. Ia tahu, rencananya berjalan lancar. Ia memutuskan untuk menemui Siska di toilet. Siska, yang masih terisak, terkejut melihat Zahra. Zahra, bisiknya tak percaya. Kamu ngapain di sini? Aku di sini bekerja, jawab Zahra santai. Sepertinya kamu sedang ada masalah ya. Siska menatap Zahra dengan penuh kebencian. Ini semua salah kamu. Kamu pasti adukan sesuatu ke Pak Daniel. Zahra tertawa. Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kamu pikir aku akan diam saja setelah kamu merebut suamiku? Ingat, karma itu ada. Siska tidak bisa menjawab, ia hanya terdiam. Ia menatap Zahra, yang kini terlihat lebih cantik dan berwibawa. Ia menyesal. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Setelah pertemuannya dengan Siska, Zahra kembali ke ruangannya. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap foto langit di mejanya. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak bisa diremehkan. Beberapa hari kemudian, Daniel mengajak Zahra untuk pergi makan malam di sebuah restoran mewah. Daniel membawakan bunga dan membelikan Zahra sebuah kalung. Zahra merasa terharu, tak menyangka ada pria sebaik Daniel. Zahra, saya tahu kamu punya masa lalu yang sulit, ucap Daniel. Tapi saya ingin kamu tahu, saya tidak peduli dengan masa lalumu. Saya hanya peduli dengan masa depan kita.
Zahra menatap Daniel dengan mata berkaca-kaca. Daniel, terima kasih, bisiknya. Aku tidak pernah menyangka ada orang sepertimu. Saya serius, Zahra, lanjut Daniel. Saya ingin kamu menjadi bagian hidup saya. Dan saya ingin menjadi bagian hidup langit. Saya mencintai kamu. Jantung Zahra berdebar kencang. Ia tidak menyangka Daniel akan mengungkapkan perasaannya. Ia memejamkan mata, memikirkan langit. Ia tahu, Daniel adalah pria yang baik. Pria yang akan melindungi dia dan putrinya. Aku juga mencintai kamu, Daniel, bisik Zahra. Mereka berciuman. Malam itu, Zahra tahu, ia telah menemukan cinta sejati. Pada saat yang sama, Ardi dan Siska bertengkar lagi. Siska menuduh Ardi tidak becus mencari uang. Ardi, yang sudah frustasi, menampar Siska. Siska yang marah, meninggalkan Ardi. Ardi tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa hidupnya hancur. Ia tidak tahu bahwa kehancuran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Zahra dan Daniel berada di sebuah kafe yang tenang, menikmati sore yang indah. Zahra merasa sangat nyaman dengan Daniel. Ia merasa sudah saatnya Daniel mengetahui semua yang terjadi, bukan hanya cerita dari sisinya. Ia ingin Daniel tahu siapa Ardi sebenarnya. Daniel, ada sesuatu yang harus aku ceritakan, ucap Zahra, suaranya pelan. Daniel menggenggam tangan Zahra. Aku siap mendengarkan, sayang. Tidak peduli apapun itu, aku akan tetap di sisimu. Zahra menarik napas panjang, lalu memulai ceritanya. Ia menceritakan tentang Ardi, tentang bagaimana ia rela meninggalkan mimpinya demi menjadi ibu rumah tangga, tentang pengkhianatan Ardi, dan tentang talak yang dijatuhkan di depan mata putrinya. Daniel mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali matanya memancarkan amarah saat mendengar kekejaman Ardi. Dan yang lebih menyakitkan, Ardi menikah lagi dengan wanita yang ia sebut setara dengannya. Zahra melanjutkan, suaranya bergetar. Wanita itu adalah Siska, rekan kerjanya. Daniel terdiam. Wajahnya yang semula tenang kini mengeras. Ia menatap Zahra dengan tatapan yang sulit diartikan. Zahra menunduk, takut Daniel akan berubah pikiran. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman, bisik Zahra. Daniel menggelengkan kepalanya. Tidak, Zahra. Aku tidak pernah merasa tidak nyaman. Hanya saja, aku merasa marah. Marah karena pria itu begitu kejam padamu. Ia menatap Zahra lekat-lekat. Aku ingin melakukan sesuatu. Aku ingin memastikan pria itu mendapatkan balasan yang pantas. Zahra menatap Daniel tak percaya. Benarkah? Tentu saja. Tapi, ada satu hal yang ingin aku tanyakan, ucap Daniel. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, sayang? Zahra terdiam. Ia menatap Daniel, pria yang begitu mencintainya, pria yang bersedia melakukan apa saja demi dirinya. Ia tahu, ini adalah kesempatan emasnya. Aku ingin Ardi tahu siapa aku sekarang. Aku ingin ia melihatku berdiri di sampingmu, melihat bagaimana ia kehilangan segalanya. Daniel mengangguk. Itu akan aku pastikan, ucapnya, penuh tekad. Keesokan harinya, Zahra menerima sebuah undangan. Undangan pernikahan. Dari Ardi dan Siska. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ia tahu, ia harus datang. Aku akan datang, bisik Zahra pada dirinya sendiri. Daniel, yang berada di sampingnya, mengangguk. Aku akan menemanimu. Malam pesta pernikahan tiba. Zahra mengenakan gaun malam berwarna merah yang elegan, gaun yang didesainnya sendiri. Ia berjalan masuk ke dalam ballroom mewah, menggandeng lengan Daniel. Semua mata tertuju pada mereka. Zahra terlihat begitu anggun, bersinar, dan penuh percaya diri. Ardi dan Siska, yang berdiri di pelaminan, terkejut melihat Zahra. Wajah Ardi memucat. Ia tidak menyangka Zahra akan datang. Ia menatap Zahra dari ujung kaki hingga ujung rambut. Zahra terlihat sangat berbeda. Ia terlihat lebih cantik, lebih elegan, dan lebih berwibawa. Zahra dan Daniel menghampiri pelaminan. Zahra tersenyum tipis. Selamat, Ardi. Semoga kalian bahagia, ucapnya tulus. Ardi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Zahra dengan tatapan kosong.
Siska, yang merasa malu, hanya bisa menunduk. "Oh, kenalkan. Ini suamiku," ucap Zahra, menatap Siska. "Daniel." Siska terkejut, matanya membelalak. Ia menatap Daniel, lalu menatap Ardi. Ia tahu, Daniel adalah bos besar Ardi. "Bapak Daniel?" bisik Ardi, suaranya tercekat. Ia menatap Zahra, lalu menatap Daniel. Ia sadar, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mencampakkan berlian demi sebuah batu. Daniel tersenyum tipis. "Selamat atas pernikahan kalian, Ardi. Semoga kalian bahagia," ucapnya. Namun, ada nada dingin dalam suaranya yang hanya bisa dimengerti oleh Ardi. Ardi dan Siska hanya bisa menunduk, menahan malu. Mereka sadar, mereka telah dipermalukan di depan semua orang. Mereka sadar, kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Zahra dan Daniel berjalan pergi, meninggalkan Ardi dan Siska yang terdiam di pelaminan. Zahra tersenyum, merasa lega. Balas dendamnya baru saja dimulai, dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Beberapa bulan setelah pesta pernikahan yang menghancurkan harga diri Ardi, hidupnya benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Tekanan dari Daniel, yang kini ia ketahui sebagai suami dari mantan istrinya, semakin menjadi-jadi. Daniel tidak pernah secara terang-terangan menunjukkan permusuhan. Ia justru menggunakan kecerdasan dan pengaruhnya untuk membuat Ardi terpuruk secara profesional. Ardi sering menerima proyek-proyek yang mustahil untuk diselesaikan. Tenggat waktu yang tidak masuk akal, anggaran yang ketat, dan tim kerja yang tidak kooperatif. Setiap kali Ardi mengajukan keluhan, Daniel hanya akan tersenyum dan berkata, "Ini tantangan, Ardi. Saya yakin Anda bisa melewatinya." Kata-kata itu, yang seharusnya memotivasi, kini terasa seperti racun. Ardi, yang dulunya adalah pekerja andal, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Ia sering pulang larut malam dengan wajah lelah dan frustasi. Siska, yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan pesta, tidak bisa menerima perubahan ini. Ia mulai mengeluh, menuduh Ardi tidak becus mencari uang. "Mas, kenapa sih kamu jadi sering pulang malam? Dan kita kok nggak pernah pergi lagi sih? Uang kamu habis buat apa?" tanya Siska suatu malam, saat Ardi baru saja pulang dari kantor. "Uangku habis? Kamu pikir uangku sebanyak apa? Semua uangku habis untuk bayar cicilan rumah, mobil, dan semua barang-barangmu itu," balas Ardi, suaranya meninggi. "Kamu pikir enak hidup di bawah tekanan terus?" Siska terkejut, matanya membulat. "Kok kamu jadi galak sih? Mas, kamu kan yang bilang kamu itu kaya, kamu bilang kamu bisa kasih aku hidup mewah." "Itu dulu," teriak Ardi. "Sekarang, aku nggak tahu lagi harus gimana." Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Siska, yang tidak tahu menahu tentang dunia pekerjaan, hanya bisa mengeluh dan menuntut. Ia tidak pernah tahu bahwa Daniel sedang memainkan permainan yang sangat kejam. Permainan yang membuat Ardi terjebak di dalam labirin tanpa jalan keluar. Suatu pagi, saat Ardi sedang dalam perjalanan ke kantor, ia melihat Zahra dan langit di sebuah taman. Langit terlihat sangat bahagia, tertawa lepas saat Daniel mengayunkannya di ayunan. Daniel tersenyum tulus, tatapan matanya penuh kasih sayang. Ardi melihat semua itu dari dalam mobilnya, hatinya terasa sakit. Ia merasa cemburu. Ia merasa menyesal. Ia melihat pemandangan itu dan menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Ardi dipanggil ke ruang CEO. Kali ini, tidak ada senyum sinis di wajah Daniel. Hanya ada tatapan dingin yang menusuk. Di dalam ruangan itu, ada Daniel, manajer umum, dan beberapa direksi. "Ardi, kami sudah meninjau ulang semua pekerjaan Anda selama 6 bulan terakhir," ucap Daniel, suaranya datar. "Kinerja Anda terus menurun, dan kami tidak melihat adanya perbaikan. Anda tidak bisa memenuhi tenggat waktu, Anda sering melakukan kesalahan, dan Anda tidak bisa bekerja dengan tim." "Tapi, Pak, saya sudah berusaha," ucap Ardi, suaranya bergetar. "Saya akan memperbaiki diri." "Maaf, Ardi. Kami sudah memberikan Anda kesempatan berkali-kali," lanjut Daniel. "Anda sudah tidak dibutuhkan lagi di sini." Jantung Ardi serasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Daniel, lalu menunduk.
Ia tahu, inilah akhir dari segalanya. Anda dipecat. Mulai besok, Anda tidak perlu lagi datang ke sini, tegas Daniel. Ardi keluar dari ruangan itu dengan tubuh lemas. Ia berjalan ke mejanya, mengemas barang-barangnya. Seluruh staf di divisi mereka menatapnya dengan tatapan kasihan. Siska, yang melihatnya dari jauh, hanya bisa menunduk. Ia tahu, kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ardi berjalan keluar dari gedung kantor, merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya penghasilan. Ia tidak punya apa-apa. Ia berjalan ke mobilnya, masuk ke dalam, dan menangis. Ia menangis bukan karena dipecat, tetapi karena ia telah kehilangan segalanya. Ketika Ardi tiba di rumah, ia melihat Siska sudah mengemas semua barangnya. Koper-koper besar tergeletak di ruang tamu. "Siska, kamu mau kemana?" tanyanya, suaranya serak. Siska menatapnya dengan jijik. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku sudah muak hidup denganmu. Kamu tidak bisa memberiku apa-apa." "Siska, jangan tinggalkan aku," teriak Ardi. "Aku sudah muak denganmu," balas Siska, suaranya dingin. "Kamu tidak sekeren yang aku pikir. Kamu tidak setara denganku. Aku butuh pria yang bisa memberiku segalanya." Kata-kata Siska menusuk hati Ardi. Ia teringat kata-kata Siska di hari perceraiannya dengan Zahra. "Ardi itu terlalu hebat untuk wanita sepertimu, Zahra. Dia butuh pasangan yang setara." Ironi itu bagai pedang yang menghunjam ulu hatinya. Kini, ia merasakan apa yang dirasakan Zahra. Siska berjalan keluar, masuk ke dalam taksi yang sudah menunggunya. Ardi hanya bisa diam, menatap kepergian Siska. Ia merasa sendirian. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia kehilangan segalanya. Ardi kehilangan rumah, mobil, uang, dan Siska. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil, sebuah tempat yang dulu ia remehkan. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Ia hanya bisa termenung, mengingat semua kesalahannya. Ia mengingat Zahra, wanita yang dulu ia buang. Wanita yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Wanita yang kini hidup bahagia dengan pria lain. Suatu malam, Ardi duduk di depan televisi, menatap layar dengan tatapan kosong. Ia melihat berita tentang sebuah perusahaan yang baru saja meluncurkan produk baru. Di layar itu, ada Daniel, tersenyum bangga. Dan di samping Daniel, ada Zahra, tersenyum bahagia, terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Ardi menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ia sadar, ia telah mencampakkan berlian demi sebuah batu. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor Zahra. Ia menekan tombol panggil, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak ada jawaban. Ia tahu, Zahra tidak akan pernah mau mengangkat panggilannya. Ia tahu, ia telah kehilangan Zahra selamanya. Ardi meletakkan ponselnya, menunduk, dan menangis. Air matanya membasahi pipinya. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Ia ingin kembali ke masa lalu, kembali ke hari itu, dan tidak pernah membuang Zahra. Ia ingin kembali ke masa lalu, dan meminta maaf pada Zahra. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sejak saat itu, hidup Ardi menjadi sangat sulit. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sudah rusak, dan semua orang tahu bahwa ia dipecat dari perusahaan Daniel. Ardi yang sombong, kini harus berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari. Ia sering melihat Zahra dari jauh, melihatnya hidup bahagia dengan Daniel dan langit. Hatinya terasa sakit. Ia ingin sekali menemui Zahra, meminta maaf, dan meminta kesempatan kedua. Suatu sore, saat Zahra sedang berada di taman bersama langit, Ardi datang. Wajahnya terlihat kurus, matanya cekung, dan pakaiannya kusam. Ia menatap Zahra dengan tatapan penuh penyesalan. "Zahra?" bisiknya, suaranya serak. Zahra menoleh, terkejut melihat Ardi. "Ardi, kamu ngapain di sini?" tanyanya, suaranya dingin. Aku cuma mau lihat langit," ucap Ardi. Ia menatap langit yang sedang bermain. Zahra menatap Ardi dengan tatapan tajam. "Kamu tidak punya hak untuk melihat langit. Kamu sudah membuangnya."
Aku tahu, Zahra. Aku salah, bisik Ardi, air matanya menetes. Aku menyesal. Aku menyesal sudah membuangmu. Aku menyesal sudah membuang anakku. Menyesal? Zahra tertawa sinis. Kamu pikir menyesal itu bisa mengubah segalanya? Kamu pikir menyesal itu bisa menyembuhkan luka yang kamu buat? Ardi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, menangis. Ia tahu, Zahra benar. Ia tidak punya hak untuk meminta maaf. Ia tidak punya hak untuk meminta kesempatan kedua. Zahra, aku cuma mau bilang. Siska itu, dia bukan wanita impianku. Ucap Ardi, suaranya bergetar. Dia adalah orang yang menipu aku. Zahra terkejut, matanya membelalak. Maksudmu? Dia bukan Siska yang kamu kenal. Dia adalah... Tiba-tiba, suara Daniel datang. Zahra, ada apa? Zahra menoleh, melihat Daniel berjalan mendekat. Daniel menatap Ardi dengan tatapan dingin. Ardi, kenapa kamu di sini? Ardi menatap Daniel, lalu menatap Zahra. Ia tahu, ia tidak punya kesempatan lagi. Ia menunduk, dan berjalan pergi. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Zahra menatap kepergian Ardi. Hatinya terasa sakit. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu, ia tidak bisa memaafkan Ardi. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke Ardi. Ia hanya bisa menatap Daniel, pria yang kini berada di sisinya. Pria yang akan melindungi dia dan putrinya. Zahra tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ia akan terus maju, bersama Daniel dan langit. Beberapa hari setelah pertemuan yang tak terduga di taman, Zahra masih memikirkan kata-kata Ardi. Dia adalah orang yang menipu aku. Kalimat itu terus terngiang di benaknya. Zahra, yang awalnya hanya ingin membuat Ardi merasakan kehancuran, kini merasa penasaran. Siapa sebenarnya Siska? Mengapa Ardi menyebutnya penipu? Zahra memutuskan untuk mencari tahu. Ia memanfaatkan jaringannya di dunia desain grafis dan teknologi. Ia meminta bantuan seorang teman lamanya, seorang ahli IT, untuk melacak jejak digital Siska. Butuh waktu beberapa hari, tetapi hasilnya mengejutkan. Temannya mengirimkan sebuah file PDF dan beberapa tangkapan layar. Zahra membuka file itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada semua data Siska, nama asli, alamat, riwayat pendidikan, dan yang paling mencengangkan, riwayat kriminal. Siska memiliki nama asli Sri Lestari, dan ia adalah seorang penipu ulung yang sering menargetkan pria kaya untuk dikuras hartanya. Zahra menatap foto di file itu. Foto Siska, dengan rambut pirang yang sama, senyum sinis yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Zahra merasa mual. Ia tidak menyangka Siska adalah seorang penipu. Ia tidak menyangka Ardi, yang begitu sombong, bisa ditipu oleh seorang wanita. Zahra menatap tangkapan layar yang lain. Itu adalah percakapan Ardi dengan Siska di media sosial. Ardi sering mengeluh tentang pekerjaan, tentang tekanan dari Daniel, dan tentang Siska yang menuntut uang. Zahra merasa iba. Ia tahu, Ardi telah terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia buat sendiri. Zahra memutuskan untuk tidak memberitahu Ardi apa yang ia temukan. Ia ingin melihat Ardi merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Ia ingin Ardi tahu bahwa kehancurannya bukan hanya karena Zahra, tetapi juga karena wanita yang ia pilih. Beberapa minggu kemudian, Zahra melihat berita di televisi. Berita itu mengabarkan tentang penangkapan seorang wanita bernama Sri Lestari, seorang penipu yang sering menargetkan pria kaya. Foto wanita itu adalah Siska. Zahra tersentak, air matanya menetes. Ia tidak bisa menahan rasa lega. Akhirnya, Siska mendapatkan balasan yang pantas. Zahra memutuskan untuk menemui Ardi. Ia tahu, Ardi pasti sudah melihat berita itu. Ia ingin melihat reaksi Ardi secara langsung. Ia ingin melihat apakah Ardi benar-benar menyesal. Zahra datang ke kontrakan Ardi. Tempat itu terlihat sangat kotor dan berantakan. Ardi duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya terlihat sangat kurus, matanya cekung, dan pakaiannya kusam. Ia terlihat seperti pecundang. Ardi, bisik Zahra, suaranya pelan. Ardi menoleh,
terkejut melihat Zahra. Ia segera menunduk, malu. "Zahra? Aku cuma mau lihat kamu," jawab Zahra. "Aku mau lihat apakah kamu sudah bahagia." Ardi mengangkat kepalanya, menatap Zahra dengan tatapan nanar. "Bahagia? Zahra, aku sudah tidak punya apa-apa. Siska, dia sudah ditangkap. Dia adalah penipu. Dia bukan wanita impianku. Dia cuma memanfaatkan aku." Zahra menatap Ardi dengan tatapan dingin. "Aku tahu. Aku sudah tahu semuanya." Ardi terkejut, matanya membelalak. "Maksudmu?" "Aku tahu siapa Siska sebenarnya. Aku tahu dia cuma memanfaatkan kamu," jawab Zahra. "Aku tahu kamu sudah tidak punya apa-apa. Aku tahu kamu sudah jatuh miskin." Ardi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, menangis. Ia tahu, ia telah dipermalukan. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku menyesal, Zahra," bisiknya. "Aku menyesal sudah membuangmu. Aku menyesal sudah membuang langit. Aku ingin kembali." Zahra tertawa sinis. "Kembali? Kamu pikir aku akan kembali? Kamu pikir aku akan memaafkan kamu? Kamu pikir aku akan melupakan semua yang kamu lakukan?" "Zahra, aku mohon," bisik Ardi. "Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan memperbaiki diri. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik." Zahra menatap Ardi, lalu menunduk. "Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan, Ardi. Kamu tidak tahu seberapa sakitnya aku. Kamu tidak tahu seberapa hancurnya aku." Tiba-tiba, suara Daniel datang. "Zahra, ada apa?" Zahra menoleh, melihat Daniel berjalan mendekat. Daniel menatap Ardi dengan tatapan dingin. "Ardi, kenapa kamu di sini?" Ardi menatap Daniel, lalu menatap Zahra. Ia tahu, ia tidak punya kesempatan lagi. Ia menunduk, dan berjalan pergi. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia tahu, ia telah kehilangan Zahra selamanya. Zahra menatap kepergian Ardi. Hatinya terasa sakit. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu, ia tidak bisa memaafkan Ardi. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke Ardi. Ia hanya bisa menatap Daniel, pria yang kini berada di sisinya. Pria yang akan melindungi dia dan putrinya. Zahra tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ia akan terus maju, bersama Daniel dan langit. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir Zahra dan Ardi. Hidup Zahra kini terasa lengkap dan bahagia. Ia dan Daniel telah menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Daniel, dengan cintanya yang tulus, bersumpah untuk selalu mencintai dan melindungi Zahra dan putrinya. Langit, yang kini memanggil Daniel, "Papa," terlihat sangat bahagia. Ia menemukan sosok ayah yang tidak pernah ia dapatkan dari Ardi. Daniel juga secara resmi mengadopsi Langit. Ia mencintai Langit seperti putrinya sendiri, memberinya kasih sayang dan perhatian yang tulus. Zahra sering melihat Daniel dan Langit bermain bersama, tertawa bersama, dan Zahra merasa sangat bersyukur. Ia tidak pernah menyangka, di balik kehancuran yang ia alami, ada kebahagiaan yang jauh lebih besar yang menantinya. Zahra juga semakin sukses dalam karirnya. Ia dan Daniel membangun sebuah yayasan sosial untuk membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan. Mereka menggunakan kisah mereka sebagai inspirasi untuk membantu wanita lain bangkit dari keterpurukan. Yayasan itu berkembang pesat, dan banyak wanita yang berhasil mendapatkan kehidupan baru berkat bantuan mereka. Di sisi lain, hidup Ardi benar-benar terpuruk. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan tidak punya uang. Ia sering tidur di jalanan, meminta-minta belas kasihan orang. Ia sering melihat Zahra dan Langit di koran dan televisi. Zahra terlihat sangat bahagia, dan ia tahu, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki lagi. Ardi yang kini tak punya apa-apa, mencoba untuk menemui Zahra sekali lagi. Ia datang ke kantor Zahra, tetapi satpam tidak mengizinkannya masuk. Ardi hanya bisa berdiri di depan gerbang, menatap gedung itu dengan tatapan kosong. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk masuk. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Suatu sore,
Saat Zahra sedang dalam perjalanan pulang, ia melihat Ardi duduk di pinggir jalan. Wajahnya terlihat sangat kotor, rambutnya berantakan, dan pakaiannya sobek. Hati Zahra terasa sakit. Ia tidak bisa menahan rasa iba. Ia keluar dari mobilnya, berjalan mendekati Ardi. "Ardi," bisiknya, suaranya pelan. Ardi menoleh, terkejut melihat Zahra. Ia segera menunduk, malu. "Zahra?" "Ardi, kenapa kamu jadi seperti ini?" tanya Zahra, matanya berkaca-kaca. Ardi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, menangis. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Zahra menatap Ardi dengan tatapan iba. "Aku tidak akan memaafkan kamu, Ardi. Aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Tapi, aku akan membantu kamu." Ardi mengangkat kepalanya, menatap Zahra dengan tatapan tak percaya. "Zahra, aku akan bantu kamu mendapatkan pekerjaan. Aku akan bantu kamu mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Jangan pernah lagi muncul di hadapan anakku," tegas Zahra. Ardi menatap Zahra dengan tatapan penuh terima kasih. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia tahu, ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Zahra memanggil salah satu stafnya, memintanya untuk membantu Ardi. Setelah itu, ia kembali ke mobilnya, menatap Ardi dari dalam mobil. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ia akan terus maju, bersama Daniel dan Langit. Di akhir cerita ini, kita bisa mengambil beberapa pesan moral. Pertama, jangan pernah meremehkan orang lain, terutama wanita yang telah berkorban untukmu. Kedua, karma itu ada. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Ketiga, kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dengan merusak kebahagiaan orang lain. Zahra, yang dulu hancur, kini bangkit. Ia membuktikan bahwa seorang wanita tidak bisa diremehkan. Ia menunjukkan bahwa di balik setiap badai, pasti ada pelangi yang menanti. Ia menunjukkan bahwa cinta sejati selalu akan datang, di saat yang paling tidak terduga. Zahra, Daniel, dan Langit hidup bahagia. Mereka membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menang, tidak peduli seberapa besar badai yang datang. Beberapa tahun kemudian, hidup Ardi perlahan membaik. Berkat bantuan Zahra, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil. Meskipun gajinya tidak sebesar dulu, ia bisa menabung dan menyewa sebuah apartemen kecil. Hidupnya jauh dari kemewahan, tetapi ia merasa lebih damai. Ia belajar dari kesalahannya, belajar untuk menghargai setiap hal kecil, dan belajar untuk tidak pernah lagi sombong. Ia tidak pernah melupakan Zahra dan Langit. Ia sering melihat berita tentang Zahra dan Daniel, tentang kesuksesan yayasan sosial mereka. Ia merasa bangga dan menyesal pada saat yang sama. Bangga karena Zahra, wanita yang ia cintai, kini menjadi wanita yang hebat, dan menyesal karena ia telah membuang wanita sehebat itu. Suatu hari, Ardi membaca sebuah koran. Di dalamnya, ada sebuah artikel tentang Zahra yang akan menjadi pembicara di sebuah acara seminar. Acara itu adalah acara amal untuk mengumpulkan dana bagi yayasan mereka. Ardi merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meminta maaf pada Zahra. Ia datang ke acara itu. Acara itu sangat ramai, banyak orang-orang penting yang hadir. Ardi merasa sangat kecil di tengah keramaian itu. Ia melihat Zahra di atas panggung, tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Ia terlihat sangat cantik dan bersinar. Ardi menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Setelah acara selesai, Zahra turun dari panggung. Ia berjalan ke arah Ardi. Ardi terkejut, ia tidak menyangka Zahra akan datang kepadanya. "Ardi, kenapa kamu di sini?" tanya Zahra, suaranya pelan. Aku cuma mau minta maaf," bisik Ardi, air matanya menetes. "Aku tahu, maafku tidak akan mengubah segalanya. Tapi, aku cuma mau bilang aku menyesal." Zahra menatap Ardi dengan tatapan dingin. "Menyesal?" "Iya, Zahra. Aku menyesal. Aku menyesal sudah membuangmu. Aku menyesal sudah menyakiti Langit. Aku menyesal sudah berkhianat," ucap Ardi, suaranya bergetar. Aku memohon, Zahra.
Maafkan aku. Zahra terdiam. Ia menatap Ardi, lalu menunduk. Ia tahu, ia tidak bisa memaafkan Ardi. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa membenci Ardi. Ia telah memaafkan Ardi di dalam hatinya, tetapi ia tidak akan pernah kembali kepadanya. Ardi, aku sudah memaafkanmu, bisik Zahra. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku sudah memaafkanmu di saat aku melihat kamu jatuh. Ardi terkejut, matanya membelalak. Benarkah? Iya, Ardi. Tapi, aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Aku sudah bahagia. Aku sudah punya Daniel dan langit. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu, tegas Zahra. Ardi menatap Zahra, lalu menunduk. Ia tahu, Zahra benar. Ia tahu, ia telah kehilangan Zahra selamanya. Ia tahu, ia harus menerima takdirnya. Aku mengerti, Zahra. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah memaafkanku. Dan, terima kasih sudah membantuku. Zahra tersenyum tipis. Sama-sama, Ardi. Aku cuma mau kamu tahu, hidup itu terus berjalan. Kamu harus terus maju. Kamu harus terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Zahra berjalan pergi, meninggalkan Ardi yang terdiam di tempatnya. Ardi menatap kepergian Zahra, lalu menunduk. Ia tahu, ia telah kehilangan Zahra selamanya. Tetapi, ia juga merasa lega. Beban berat di hatinya kini terasa lebih ringan. 3 tahun telah berlalu sejak Ardi meninggalkan kantor Daniel dan jatuh miskin. Bantuan dari Zahra memberinya sepercik harapan, sebuah pekerjaan kecil di sebuah toko kelontong. Hidupnya jauh dari glamor, tetapi ia memiliki tempat tinggal kecil dan cukup uang untuk makan. Namun, kemewahan materi yang hilang tak sebanding dengan kekosongan di hatinya. Setiap malam, ia duduk di kamarnya yang sempit, menatap bayangan dirinya di cermin, tak lagi mengenali pria sombong yang pernah ia lihat. Ia bukanlah Ardi yang dulu, tetapi ia juga belum menemukan siapa dirinya yang baru. Ia sering mencari berita tentang Zahra. Setiap kali ia melihat potret Zahra di majalah bisnis atau di berita televisi, ia merasakan campuran rasa bangga dan sakit. Zahra tampak begitu anggun, begitu berwibawa, dan yang paling menyakitkan, begitu bahagia. Daniel selalu berada di sampingnya, tatapannya penuh cinta, dan di antara mereka, ada langit yang tumbuh menjadi gadis kecil cerdas dan ceria. Pemandangan keluarga harmonis itu menusuk Ardi lebih dalam dari pisau. Ia telah membuang kebahagiaan sejati demi ilusi yang hancur. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan toko, ia melihat sebuah koran dengan wajah Zahra terpampang di halaman depan. Judulnya besar, Zahra Ardianti, CEO muda di balik yayasan terkenal yang menginspirasi dunia. Jantung Ardi berdebar kencang. Ia membaca artikel itu, setiap kata-katanya menusuk seperti duri. Artikel itu mengisahkan perjuangan Zahra dari seorang ibu rumah tangga yang dicampakan hingga menjadi wanita sukses. Di sana juga disebutkan bahwa Zahra akan menjadi pembicara utama dalam sebuah acara amal besar yang diadakan oleh yayasannya. Ini dia, kesempatan terakhirnya. Ardi tahu ia tidak pantas untuk bertemu Zahra. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi ia harus melakukannya. Bukan untuk meminta kesempatan kedua, bukan untuk kembali ke kehidupan lamanya, tetapi hanya untuk melepaskan beban di hatinya. Ia ingin Zahra tahu seberapa dalam penyesalannya. Ia menghabiskan sisa gajinya untuk membeli sebuah kemeja bekas yang paling rapi dan mencukur janggutnya yang kusam. Ia ingin terlihat sedikit layak di hadapan Zahra, meskipun ia tahu, penampilannya tak akan bisa menutupi kehancuran di dalamnya. Malam acara, ia datang ke gedung mewah itu. Petugas keamanan menatapnya dengan curiga, tetapi Ardi hanya menunduk dan berjalan melewatinya. Ia memasuki aula, dan matanya langsung terbelalak. Ruangan itu dipenuhi dengan orang-orang penting, para pengusaha, politisi, dan selebritas. Wanita-wanita dengan gaun mahal dan perhiasan berkilau, pria-pria dengan setelan jas mahal. Ardi merasa seperti seekor tikus di tengah lautan emas. Ia mencoba bersembunyi di sudut ruangan, menghindari kontak mata dengan siapapun. Matanya terus mencari sosok Zahra. Dan akhirnya ia menemukannya. Zahra berdiri di atas panggung, mikrofon di tangannya. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan senyum itu tulus dan hangat,
senyum yang dulu hanya ia tunjukkan pada Ardi dan langit. Zahra mulai berbicara. Ia menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia ditinggalkan oleh suaminya, tentang bagaimana ia jatuh dan bangkit kembali. Ia berbicara dengan suara yang penuh semangat dan keyakinan. Setiap kata yang ia ucapkan, bagai petir yang menyambar hati Ardi. Zahra tidak menyebut namanya, tetapi Ardi tahu, cerita itu adalah tentang dirinya. Saya ingin mengatakan kepada semua wanita di sini, ucap Zahra, suaranya lantang, bahwa kehancuran bukanlah akhir. Bahwa luka yang paling dalam bisa menjadi kekuatan yang paling besar. Bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk bangkit dan membangun kembali hidupnya. Air mata Ardi menetes. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa begitu bangga pada Zahra. Ia bangga bahwa wanita yang ia campakan kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia bangga bahwa meskipun ia telah melakukan kesalahan terbesar, Zahra bisa bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pidato selesai, Zahra turun dari panggung dan dikelilingi oleh para tamu. Ardi tahu, ia tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Zahra. Ia memutuskan untuk pulang, tetapi tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahunya. Ardi? Ardi menoleh, dan melihat Zahra berdiri di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka Zahra akan menemukannya di tengah keramaian itu. Zahra, aku. Bisik Ardi, suaranya tercekat. Ia menunduk, malu. Aku melihatmu. Aku tidak menyangka kamu akan datang, ucap Zahra, suaranya lembut. Ardi mengangkat kepalanya, menatap Zahra dengan tatapan nanar. Ia melihat langit di samping Zahra, putrinya yang kini terlihat cantik dan cerdas. Daniel juga berdiri di samping mereka, menatap Ardi dengan tatapan dingin. Ardi berlutut. Semua orang yang berada di dekat mereka menoleh. Ardi tidak peduli. Ia hanya menatap Zahra, air matanya tak terbendung. Zahra, aku datang bukan untuk meminta maaf karena aku tahu, maaf tidak akan cukup, aku cuma mau bilang aku menyesal sudah berkhianat, aku menyesal sudah menyakitimu, aku menyesal sudah membuang langit, aku hancur. Zahra, aku tidak punya apa-apa lagi, aku cuma mau kamu tahu, bahwa aku sangat menyesal. Zahra menatap Ardi yang berlutut di depannya. Matanya berkaca-kaca. Hatinya sakit melihat Ardi dalam kondisi seperti itu. Tetapi, ia tahu, ia tidak boleh goyah. Ia tidak akan membiarkan Ardi kembali merusak hidupnya. Ardi, bangkitlah, bisik Zahra. Ardi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bangkit, Zahra, sampai kamu benar-benar memaafkan aku. Zahra menghela napas panjang. Ia menatap Daniel, yang mengangguk padanya. Ia menatap langit, yang menatapnya dengan tatapan bingung. Ardi, aku sudah memaafkanmu, ucap Zahra, suaranya bergetar. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku sudah memaafkanmu di saat aku melihat kamu jatuh. Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah maju, agar aku bisa bahagia. Ardi mengangkat kepalanya, menatap Zahra dengan tatapan tak percaya. Benarkah? Ya, Ardi. Aku sudah memaafkanmu. Tetapi, aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Aku sudah punya Daniel dan langit. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu, tegas Zahra. Ardi menatap Daniel, lalu menunduk. Ia tahu, Zahra benar. Ia tahu, ia telah kehilangan Zahra selamanya. Ia tahu, ia harus menerima takdirnya. Ia bangkit, berdiri di hadapan Zahra. Aku mengerti, Zahra. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah memaafkanku. Dan, terima kasih sudah membantuku. Zahra tersenyum tipis. Sama-sama, Ardi. Aku cuma mau kamu tahu, hidup itu terus berjalan. Kamu harus terus maju. Kamu harus terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Zahra dan Daniel berjalan pergi, meninggalkan Ardi yang terdiam di tempatnya. Ardi menatap kepergian Zahra, lalu menunduk. Ia tahu, ia telah kehilangan Zahra selamanya. Tetapi, ia juga merasa lega. Beban berat di hatinya kini terasa lebih ringan. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, tetapi ia juga tahu, ia telah mendapatkan pelajaran terbesar. 6 tahun telah berlalu. Kehidupan Zahra kini seindah yang ia impikan.
Ia duduk di ruang kerjanya yang elegan, menatap keluar jendela. Di taman yang luas, Daniel sedang mengajari Langit, yang kini berusia 11 tahun, cara bermain tenis. Daniel tertawa riang setiap kali Langit berhasil memukul bola. Senyumnya tulus dan matanya memancarkan kasih sayang. Pemandangan itu mengisi hati Zahra dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Yayasan Zahra berkembang pesat. Namanya dikenal di seluruh Indonesia sebagai simbol kekuatan dan harapan bagi para wanita. Ia menjadi pembicara inspiratif di berbagai acara, menceritakan kisahnya yang memotivasi banyak orang untuk bangkit dari keterpurukan. Zahra tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang. Ia bangga dengan semua yang telah ia capai. Ia bangga dengan dirinya sendiri. Suatu sore, Zahra dan Langit pergi ke supermarket. Langit berlari di lorong, mencari biskuit kesukaannya. Zahra mengikutinya, tersenyum. Saat mereka berada di kasir, mata Zahra bertemu dengan seorang pria parubaya yang sedang mengemas belanjaan. Pria itu tampak familiar. Ia adalah Ardi. Ardi kini bekerja sebagai kasir di supermarket. Wajahnya terlihat tenang, tak ada lagi kesombongan di matanya. Ia mengenakan seragam, rambutnya rapi, dan ia tersenyum ramah kepada setiap pelanggan. Ardi melihat Zahra, dan matanya melebar. Ia segera menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak berani menatap Zahra. Langit, yang kini sudah dewasa, menatap Ardi dengan tatapan ingin tahu. "Mama, dia siapa? Aku kayaknya pernah lihat dia," bisiknya. Zahra tersenyum, "Dia teman lama Mama, sayang." Ardi mendengar percakapan itu. Ia ingin sekali menyapa Langit, memeluknya, dan mengatakan betapa ia merindukannya. Tetapi ia tahu, ia tidak punya hak. Ia telah kehilangan hak itu di hari ia membuang mereka. Ia hanya bisa menunduk, mengemas belanjaan mereka dengan hati-hati. Zahra membayar belanjaannya dan menarik tangan Langit. Mereka berjalan keluar dari supermarket. Langit menoleh ke belakang, menatap Ardi. Ardi, yang kini sudah berdiri tegak, memandang mereka dari jauh. Ia tidak merasa sakit hati, tidak merasa cemburu. Ia merasa damai. Ia tahu, Zahra telah menemukan kebahagiaan sejatinya, dan ia merasa bahagia untuknya. Ia telah berjuang, ia telah jatuh, dan ia telah bangkit kembali. Ia tidak punya segalanya, tetapi ia punya dignitas dan kedamaian. Ia telah menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Pesan moral dari cerita ini sangatlah jelas. Jangan pernah meremehkan orang lain, terutama seorang wanita yang telah berkorban demi dirimu. Karma itu nyata. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Kebahagiaan sejati tidak didapatkan dengan merusak kebahagiaan orang lain, melainkan dengan berjuang untuk diri sendiri. Terkadang, kehilangan segalanya adalah cara terbaik untuk menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Zahra, yang bangkit dari kehancuran, menunjukkan kepada kita bahwa di balik setiap badai, pasti ada pelangi yang menanti, dan cinta sejati akan selalu datang, di saat yang paling tidak terduga. Zahra, Daniel, dan Langit membuktikan bahwa sebuah keluarga harmonis yang dibangun di atas dasar cinta dan kesetiaan akan selalu menjadi benteng yang kokoh, tidak peduli seberapa besar badai yang mencoba meruntuhkannya.